Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahami. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Amin. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita cek absensi dulu ya. Nanti kalau ibu panggil namanya, kalian sebut makanan kesukaannya, bisa? Oke, yang pertama Aisyah. Ayam. Selanjutnya Anjeli. Ayam goreng. Selanjutnya Aldani. Udah masuk. Atika. Apa makanan sukanya? Ya. Afisena. Apa makanan sukanya? Rendang. Ayumi. Apa? Segar. Terus Cahaya. Ayam. Biola. Apa? Selanjutnya Gisha. Ayam. Kanaya. Sebelah. Krisna. Alif. Martabak manis, Bu. Habibi. Martabak manis, Bu. Naila. Sebelah, Bu. Sebelah. Radin. Masuk. Reka. Masuk. Reki. Resti. Masuk. Stefan. Nyambung. Sultan. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Udah siap belajar? Kalau kemarin kita belajar tentang perdagangan antar negara, hari ini kita akan belajar tentang globalisasi. Sebelum kita memasuki pembelajaran, di sini kan kalau membahas tentang globalisasi itu tentang yang global, yang mendunia. Di sini ada yang bisa angkat tangan untuk menyebutkan lagu kesukaannya apa? Ayo. Ayo. Biasanya cewek-cewek nih yang suka K-pop. Ayo. Ada yang suka dengan lagu-lagu band-band luar negeri? Nggak hafal. Ada? Oh, coba. Oh, lagunya?
Lagu band-band luar negeri yang kamu sukai lagunya apa? Lagu JSR. Aku ada. Iya, Apa? Rizky Febian. Itu masih di dalam Indonesia. Ini baru. Terus Kori. Jadi love story. Tadi juga disebutkan namanya seperti BTS itu kan ada band-band luar negeri kan. Kenapa kita Indonesia bisa tahu band-band luar negeri? Anak-anak yang tertarik. Nah, dari internet, adanya globalisasi. Nah, itulah pentingnya kita untuk belajar tentang globalisasi agar kita bisa mengetahui band-band dari luar, tidak hanya di Indonesia, dan juga kita bisa memperkenalkan band-band kita dari Indonesia ke luar negeri. Selanjutnya, apa sih yang membedakan antara pakaian orang zaman dahulu sama dengan yang zaman yang sekarang? Ada yang bisa menyebutkan? Ayo. Apa sih yang membedakan pakaian orang dulu sama pakaian orang yang sekarang? Ayo. Kamu baru. Ayo, ada yang tahu? Apa sih yang membedakannya? Ayo. Halo. Ada yang tahu? Kalau pakaian orang dulu tuh kayak gimana? Jadul. Oke, jadul dulu. Oke, Yang lain. Oh, kami tahun ini banyak tahun 2012 bukan tahun 90 kan. Ya kan kita kan juga perlu untuk mempelajari gimana pakaian orang dulu. Apa? Baju kuno. Iya, kalau pakaian orang zaman dahulu itu lebih ke kebaya-kebaya. Kalau sekarang kan sudah modern, sudah mengikuti era globalisasi. Jadi kebayanya itu juga dimodifikasi sehingga menjadi sekarang disebutkan menjadi kebaya modern. Oke, langsung saja kita memasuki materi. Oke, yang pertama ada pengertian globalisasi. Di sini ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakannya? Aku. Go. Globalisasi adalah proses integrasi atau keterhubungan antara negara-negara dan masyarakat di seluruh dunia dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan teknologi. Proses ini dimungkinkan oleh kemajuan dalam teknologi, komunikasi, dan transportasi yang mempercepat aliran informasi, barang, jasa, dan ide di seluruh dunia. Oke. Jadi di sini maksudnya adalah globalisasi itu adalah keterhubungan atau integrasi antar negara dan masyarakat di seluruh dunia. Tidak hanya di seluruh Indonesia saja. Ini kalau sudah masuk globalisasi itu sudah termasuk di seluruh dunia. Sudah mencakup antar negara-negara. Dia itu juga berhubungan antara di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial budaya, dan teknologi. Dan yang paling berkembang pesat saat ini yaitu adalah dengan berkembangnya teknologi, sehingga itu membuat globalisasi kita sekarang ini sangat berkembang. Dan dengan adanya proses globalisasi ini dimungkinkan oleh kemajuan dalam teknologi komunikasi, transportasi yang mempercepat aliran informasi barang, jasa, dan ide di seluruh dunia. Maksudnya di sini dengan adanya tadi kan yang Ibu sampaikan yang lebih berkembang pesat itu ada teknologi. Teknologi itu mempercepat kita untuk yang pertama mendapatkan informasi, mempercepat seperti misalkan kita berdagang. Sekarang kan sudah ada aplikasi-aplikasi seperti Shopee, Lazada, Tokopedia. Jadi kita berdagang itu tidak hanya bisa langsung ke pasar, kita juga bisa memasarkan di aplikasi-aplikasi yang telah disediakan. Itulah tadi dengan adanya globalisasi itu bisa mempercepat
mempermudah. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mendorong globalisasi. Ayo, siapa yang bisa bantu dibacakan? Ayo, Eka. Kemajuan teknologi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet dan media sosial, mempermudahkan akses informasi dan komunikasi antar negara, perdagangan internasional, pembukaan pasar global melalui kebijakan perdagangan bebas dan kemudahan dalam transaksi ekonomi. Oke, cukup. Yang pertama ada kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet, media sosial itu mempermudah akses informasi dan komunikasi antar negara. Tadi sudah dijelaskan kan untuk yang teknologi itu bisa mempermudah untuk kita berkomunikasi dengan negara-negara lain. Seperti kalau sekarang itu yang kita kenal, yang pernah kita pelajari itu tentang PBB, tahu kan? Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, itu bisa mempermudah mereka untuk mengetahui informasi-informasi dari negara-negara tetangga. Selanjutnya perdagangan internasional, pembukaan pasar global, mulai kebijakan perdagangan bebas dengan kemudahan dalam transaksi ekonomi. Sudah singgung juga tadi yang tentang teknologi itu tentang pemasaran yang Ibu sebutkan tadi. Jadi kita itu tidak hanya bisa menjual dagangan kita ke pasar, tidak hanya dijual di Indonesia saja. Jadi kita bisa menjual ke luar negeri seperti tadi kita kita menjualkan lewat aplikasi-aplikasi yang ada di teknologi sekarang. Selanjutnya yang transportasi yang maju, siapa yang mau bacakan? Ayo Cik. Transportasi yang maju. Kemajuan di bidang transportasi memungkinkan pergerakan orang, barang, dan jasa antar negara menjadi lebih cepat dan efisien. Mobilitas tenaga kerja. Peningkatan mobilitas tenaga kerja antar negara untuk mencari pekerjaan atau kesempatan pendidikan yang lebih baik. Oke. Yang selanjutnya itu ada transportasi yang maju. Di sini maksudnya kan kalau zaman dulu itu cuma ada seperti kereta api, pesawat itu pun masih jarang. Dan sekarang dengan adanya globalisasi dia itu semakin berkembang. Ada kereta, dia itu sejenis kereta api, cuman sekarang tuh disebut dengan si cepat. Itu lebih cepat 2 kali lipat daripada kereta api yang seperti biasanya. Itu juga dipakai dengan digunakan dengan listrik juga bisa, sehingga tidak membuat polusi. Itu juga kelebihan dari faktor globalisasi. Selanjutnya mobilitas tenaga kerja. Di sini maksudnya kan kalau di Indonesia kan masih sering susah kan untuk mencari pekerjaan. Jadi banyak orang Indonesia untuk mencari informasi untuk mencari pekerjaan di luar negara Indonesia. Oke, selanjutnya bidang-bidang yang terpengaruh oleh globalisasi. Ayo, ada yang bisa bantu Ibu bacakan? Yang lain? Ayo, ada yang bisa bantu Ibu untuk bacakan? Bu, Ayo, Ibi. ekonomi globalisasi memperluas pasar global, mempererat perdagangan internasional dan meningkatkan investasi asing. Budaya terjadi pertukaran budaya antar negara di mana budaya lokal bisa terpengaruh oleh budaya asing, terutama budaya barat. Politik peningkatan kerjasama antar negara melalui organisasi internasional seperti PBB. Sosial perubahan dalam gaya hidup masyarakat seperti meningkatnya konsumsi barang-barang global dan pergeseran nilai sosial.
Oke, jadi yang dibacakan temannya tadi itu adalah beberapa bidang-bidang yang terpengaruh oleh globalisasi. Yang pertama ekonomi. Ekonomi yang sudah Ibu jelaskan tadi, globalisasi memperluas pasar global. Jadi yang Ibu sebutkan tadi yang seperti aplikasi-aplikasi Shopee, Lazada, itu bisa memperluas kita untuk berdagang. Jadi tidak hanya kita untuk memasarkan langsung ke pasar, kita bisa langsungkan aplikasikan ke dalam aplikasi seperti tadi yang disebutkan Shopee, Lazada. Selanjutnya budaya. Terjadi pertukaran budaya antar negara di mana budaya lokal bisa terpengaruh oleh budaya asing, terutama budaya barat. Sering kita lihat sekarang di zaman-zaman sekarang kan banyak budaya-budaya barat yang terpengaruh sehingga budaya-budaya lokal itu hampir punah. Jadi kita sebagai siswa sebagai warga Indonesia, kita boleh ikut untuk mengikuti era globalisasi. Kita boleh mengikuti gaya-gaya barat, tapi kita tidak boleh melupakan budaya-budaya lokal kita di Indonesia. Agar kita tidak tertinggal oleh era dan juga kita juga tidak boleh melupakan budaya-budaya lokal kita. Selanjutnya politik, tadi sudah Ibu sebutkan yang berkaitan dengan PBB. Itulah yang bisa meningkatkan kerjasama antar negara dengan adanya perserikatan bangsa-bangsa. Selanjutnya sosial, perubahan dalam gaya hidup masyarakat. Tentu saja dengan adanya globalisasi dari zaman dulu sehingga sampai sekarang itu terjadi beberapa perubahan, terutama dalam gaya hidup. Oke, di sini di globalisasi itu juga terdapat dampak negatif, dampak positif. Yang pertama dampak positif penyebaran teknologi, seperti sudah kita bahaskan tadi tentang adanya mempermudah kita untuk berdagang, mempermudah kita untuk pergi-pergi, misalkan jalan-jalan. Kalau dulu kan cuma ada beberapa kan. Kalau sekarang udah banyak karena ada terjadinya globalisasi. Selanjutnya pertukaran budaya. Budaya dari berbagai negara saling mempengaruhi dan memperkaya kehidupan sosial. Jadi kita kan sebagai warga Indonesia itu punya budaya sendiri kan, dan negara-negara luar juga mempunyai budaya-budaya sendiri. Jadi kita itu perlu juga mempelajari budaya-budaya di luar dan tidak juga melupakan budaya-budaya lokal kita. Adapun dampak negatif, nah ini kerusakan lingkungan. Terbiasa kalau sekarang kan udah zamannya main HP kan, itu bisa merusak juga kalau tidak bisa kita aplikasikan dengan baik. Jadi kita boleh mengikuti era, tetapi kita harus juga tetap belajar, baca buku. Kalau main HP itu sewajarnya saja. Selanjutnya erosi budaya lokal. Nah, dengan adanya erosi budaya lokal tadi kan sudah zaman-zaman globalisasi. Pasti kalau biasanya kalau yang cewek-cewek itu sering mengikuti gaya-gaya baju-baju barat kan. Nah, jadi itu kita boleh saja untuk mengikuti, tapi masih tahu batasan agar kita tidak terjerumus dalam era globalisasi yang berdampak negatif. Dan yang Ibu sebutkan yang pertama tadi yaitu peran teknologi. Dan di sini teknologi itu sangat berperan. Di dalam yang Ibu sebutkan tadi ada pemasaran, perdagangan, dan untuk pendidikan seperti yang Ibu jelaskan tadi, untuk yang kalau mau pergi-pergi itu lebih dipermudah dengan adanya peran teknologi. Sehingga misalkan kita nih mau pesan tiket pesawat, sekarang bisa pesan lewat HP. Jadi nggak perlu kita langsung ke bandaranya mau pesan tiket, jadi kita bisa pesan lewat HP. Nah, di sini ada juga tantangan globalisasi. Tantangan globalisasi di sini yang pertama ada pengaruh budaya. Globalisasi dapat menyebabkan dominasi budaya tertentu, terutama budaya Barat. Nah, yang Ibu sebutkan tadi juga budaya-budaya Barat ini sangat mempengaruhi anak-anak zaman sekarang. Karena sekarang kan lebih
lebih terpacu pada main HP, jadi banyak tontonan di sana. Selanjutnya kerusakan lingkungan. Nah kalau dulu kan oke, bisa dilanjutkan? Bisa. Nah kalau dulu kan kalau HP itu masih jarang kan, sekarang anak-anak kecil tuh udah main HP semua. Jadi nggak ada interaksi dengan teman sebayanya, itu juga bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Jadi kita sebagai siswa ada pun cara yang bisa kita lakukan untuk menghadapi tantangan globalisasi, yaitu untuk meningkatkan keterampilan beradaptasi dengan perubahan. Jadi kita tidak boleh juga untuk ketinggalan di era globalisasi. Jadi kita juga harus mengikuti era sekarang, namun kita tidak boleh melampaui sebatas kewajarannya. Jadi adapun kesimpulannya, globalisasi ini membawa banyak manfaat, tetapi juga membawa dampak negatif juga. Jadi itu tergantung pada diri kita untuk memilah dan memilih di mana baiknya dan di mana buruknya. Oke, sekarang Ibu minta untuk membagikan kelompok buat 4 kelompok. Di sini Ibu ada tugas. Ayo, langsung saja dibagikan kelompoknya. Masih semangat? Masih. Apa kita breaking dulu sebelum melanjutkan juga? Breaking dulu. Oke, sekarang berdiri semua. Berdiri semua. Sekarang cari pasangannya masing-masing. Cari pasangannya masing-masing. Ayo cari pasangannya masing-masing. Udah? Udah? Sekarang menghadap ke kawan masing-masing. Menghadap pasangannya. Bisa bertiga. Ayo menghadap ke temannya masing-masing. Udah siap? Tahu harus ngapain? Tidak. Nah, jadi di sini nanti gantian. Kalau Ibu bilang besar, kalau kecil. Nanti kalau Ibu bilang kakak, lawannya harus ini melatih konsentrasi ya. Lawannya harus melepaskan tangannya, jangan sampai temannya dapat menangkap. Jadi siapa yang nangkap? Satu nangkap, satu yang bukan. Ayo, coba dulu. Nah, siapa yang nangkap? Jadi ya kita harus begini. Jadi Ibu praktekkan dulu. Ayo, siapa di sini mau Ibu praktekkan? Nah, misalkan kamu kayak gini kan, biar Ibu yang tangkap. Jadi misalkan kalau Ibu bilang kecil besar tangkap. Nah, kamu harus mengelak. Jangan sampai lawannya dapat. Oke, bisa? Iya. Ayo bisa? Kita dimulai. Ayo 1, 2, 3. Besar, kecil, besar, tangkap. Gantian.
Oke, Bu kasih waktu 20 menit. Bu. Ready? Pening Cuk, kalau tidak digaris-garis. Bu, namanya apa? Bu, nama kelompok. Iya. Satu. Nama no. Boleh aja kelompok 1, 2, 3, 4. Nama di sini kita tadi keluar dari. Satu lagi. Oh, kamu cari yang sama. Ayo, yang lainnya juga bekerja ya. Kalau nggak ada ke bawah, ke samping, ke atas juga bisa. Bu, kalau ke bawah nih, Bu. Oh, apa tuh? Apa? Apa? Kenapa ingat malu? Dado kan? Enggak dong. Kalau ada, nggak apa-apa. Kayak apa lagi yuk? Ayo, yang berkaitan dengan globalisasi. Ketemu. Sabar loh. Sini aku ketemu. Apa? Di situ ada 15 kan?
Così, perché che si com'è? Globalizzazione. Slap. Ada global. Ada. Bu, politik ada. Ada. Aku ini ASEAN. Ini ASEAN. Ayo dikerjakannya ibu. Kan tadi dijelaskan aja. Ya, nggak apa-apa. Ayo gantian sama kawannya, biar bisa dibantu.
Ayo, kelompok mana yang selesai? Ayo, siapa yang udah selesai? Belum. Kamu boleh dapat berapa? Itu berapa lah dapat ini? Kamu, Mantap, men. Mantap, men. Apa? ASEAN ada? Oh, pula di baju tu. Ayo kalau udah silakan maju bergabungkan dengan kelompoknya. Ayo kelompok mana yang mau maju? Ayo kelompok 4 maju. Yang lainnya perhatikan. Satu kelompok. Ela tiga, Ela, bu. Lagi bacanya. Ayo mana lagi kelompoknya? Oke, ayo. Apa aja yang mendapatkan kata-kata dari sana? Yang lainnya perhatikan dulu. Hasil diskusi kami yang kami dapatkan Ya ada apa kata apa aja? Yang lainnya perhatikan dulu nak. ekonomi, Ya. PBB, perdagangan, Udah itu aja. Jadi dengar apa yang dikatakan temannya barusan? Makanya perhatikan dulu. Di sini tadi kan ibu tugaskan perhatikan dulu. Tadi ibu menugaskan untuk mencari kata-kata yang berkaitan dengan globalisasi. Tadi temannya menemukan apa aja? ekonomi, Nah, di sana ada ekonomi global, PBB, apa lagi? Dan perdagangan. Jadi itu yang ditemukan hasil diskusi mereka dari kata-kata yang berkaitan dengan globalisasi. Oke, sekarang cukupkan untuk kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok mana lagi selanjutnya? Oke, kelompok 2 silakan. Oh, itu kelompok 1, guys. Kelompok 2. Amin. Ayo. Nanti kita lihat kelompok mana yang dapat paling banyak, nanti ibu kasih reward. Oi, kamu tadi berapa, Bu? Ekonomi, global, kami lebih banyak, yuk. Sorry. Ayo, siapa kelompok yang mau maju? Tunggu, siapa? Kelompok mana?
Siapa? Bu, bu, sini bu. Kan dulu. Nak tanya bu. Nak tanya bu. Apa? Bu, tanya bu. Sini bu. Oke. Yang lain, ayo kelompok mana lagi mau maju? Dari kelompok dua semangatnya mau maju. Kamu lah berapa? Ayo kelompok mana lagi mau maju? Kabar lagi. Apaan? Sekarang kan di gunung. Gunung apa dia? Kapan nabi yo? Aku naik. Siapa yang nangin nabi lo? Aku kalau lalu ini do tidak memang tuh. Tidak aku kamu Malaysia naik. Ayo waktunya. Kelompok mana lagi mau maju? Demo. Ayo kelompok dua. Yang lainnya perhatikan kelompok dua. Semua kesana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama ekonomi, kedua globalisasi, global, ketiga Tegak yang rapi. komunikasi, 4 perdagangan bebas, 5 budaya dengan PBB. Kenapa cilik bu? Itulah hasil diskusi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada berapa tadi yang kelompok dua? Ada berapa? 6. Oke, ada 6. Ada apa aja tadi? Ekonomi. Iya, ekonomi global. Apa lagi? Komunikasi. PBB. Budaya. Apa? Budaya. Bebas. Perdagangan bebas. Oke, selesai. Sudah ditutup? Nah, jadi tadi kelompok 2 dapat 6. Itu kata-kata yang berkaitan dengan globalisasi. Selanjutnya apa kelompok lagi nih? Kelompok 1. Ayo, kelompok 1. Kelompok 1, ayo. Ayo.
hasil diskusi kami. Satu. Yang lainnya perhatikan dulu. Globalisasi. Tiga. Empat, perdagangan bebas. 5, budaya. 6, ASEAN. Nah, jadi perhatikan dulu tadi kawan yang dapat kata-kata apa aja? Ada yang bisa mengulangi? Ekonomi. Yo. Perdagangan bebas. Ya, ada lagi. Komunikasi. Yo. Global. Global. Yo. PBB. Budaya. Budaya. Dan yang terakhir tadi ada ASEAN. Ya, yang terakhir ada ASEAN. Oke, kelompok terakhir. Tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok terakhir, ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan kasih membacakan hasil diskusi Perhatikan dulu temannya di depan. Nanti ibu koreksi lagi. Ayo kelompok terakhir. ekonomi, global, komunikasi, perdagangan bebas, PBB, dan budaya. Oke. Tadi sudah disebutkan namanya. Ada global, PBB, ASEAN, komunikasi, budaya. Itu ada beberapa. Perhatikan dulu. Halo. Hai. Udah kan tugasnya udah semua tadi. Belum. Jadi perhatikan dulu. Yang kalian cari itu tadi adalah beberapa kata-kata yang berkaitan dengan globalisasi yang sudah Ibu jelaskan juga tadi di awal. Jadi di sini siapa yang bisa menyimpulkan apa itu pengertian dari globalisasi? Ayo, nggak apa-apa lihat bukunya, tapi nanti pas jawab nggak boleh lihat buku. Boleh. Globalisasi adalah hubungan antar dua negara atau Oke. Ada lagi? Ada lagi yang bisa menyimpulkan apa itu globalisasi? Ayo, ada yang bisa lagi untuk menyimpulkan globalisasi? Pengertian dari globalisasi? Ayo, nggak apa-apa baca bukunya. Oke, tadi sudah disebutkan temannya kalau globalisasi itu adalah hubungan antar negara. Ya, itu benar. Tidak hanya dengan negara satu aja. Tadi kan sudah dijelaskan tentang perserikatan bangsa-bangsa. Jadi itu hubungan antara bangsa-bangsa atau negara-negara yang di luar dari Indonesia. Selanjutnya ada yang bisa menyebutkan dampak negatif dari globalisasi yang tadi terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Tadi udah disebutkan. Budaya. Iya. Baju. Iya, baju. Apalagi? hilangnya budaya-budaya lokal. Iya, ada lagi? Dampak negatif dari globalisasi. Sudah Ibu jelaskan tadi kan ada dampak positifnya, dampak negatifnya. Nah, yang sekarang Ibu tanyakan dampak negatifnya. Yang sering kita lihat di lingkungan sekitar apa? Nah, main HP berlebihan. Apa? Apa lagi? Main gadget berlebihan.
hilangnya budaya lokal karena tadi terpengaruh oleh budaya-budaya barat. Ada lagi? Dampak negatif dari globalisasi? Ya, dampak negatifnya. Udah? Sekarang kita ke dampak positif. Ayo, siapa yang tahu dampak positif dari globalisasi? Ayo, siapa yang tahu dampak positif dari globalisasi? Tadi sudah Ibu jelaskan. Oi, bacuin lah, oi. Ibunya tak. Ayo, baca bukunya. Ada. Mana yang jual? Ayo. Dampak positif dari globalisasi. Dampak positif dari globalisasi. Iya, contoh dampak positif. Apa? Dari budaya luar. Ya, bisa mempelajari budaya luar. Apalagi, ayo. Menguntungkan antara dua negara. Iya, menguntungkan dua negara. Ayo yang lain. Dampak positifnya. Iya, memperoleh informasi negara lain. Itu dampak positif dari globalisasi. Ada lagi? Kan banyak tadi Ibu jelaskan di awal tadi seperti perdagangan. Mempermudah apa kalau perdagangan? Ayo. Iya, mempermudah kita berjualan. Ada lagi? Iya, dengan adanya globalisasi kan transportasi juga dipermudah dengan adanya globalisasi. Ada lagi? Ini yang ribut dari tadi apa? Apa positif dari globalisasi, ayo? Dampak positif mempermudah mempermudah perdagangan. Tadi udah disebutkan namanya yang lain. Mana dampak-dampak tuh? Mempermudah mencari informasi. Iya. Dengan adanya globalisasi itu bisa mempermudah kita untuk mencari informasi. Tidak hanya di dalam Indonesia saja, kita bisa mendapatkan informasi dari negara-negara luar. Selanjutnya, tadi Ibu sudah menyebutkan tentang tantangan di era sekarang. Jadi cara kita sebagai siswa dan warga Indonesia, bagaimana sih cara kalian untuk menghadapi tantangan era globalisasi saat ini? Ayo, sebutkan pendapat kalian, bisa dengan pakai bahasa sendiri juga bisa. Gimana kalian itu menghadapi tantangan era globalisasi pada saat ini? Kita kan sebagai warga Indonesia, sebagai siswa juga. Jadi bagaimana sih cara kita mempertahankan budaya-budaya kita? Ya. Tidak berlebihan saat bermain handphone. Oke, bisa juga. Mengambil energi positifnya saja. Nah, jadi ya apa lagi? Memakai Memakai baju. Apa lagi? Daripada siapa? Ya, disebutkan teman yang tadi, kita sebagai siswa dan sebagai warga Indonesia, kita harus pandai-pandai untuk memilih dan memilah, seperti membatasi memain gadget, memilih
agar budaya kita itu tidak terlupakan dan juga kita itu tidak tertinggal di era globalisasi, namun juga kita tidak melupakan budaya-budaya lokal kita. Oke, selanjutnya tadi ada peran teknologi. Teknologi itu berperan penting di globalisasi. Contohnya tadi apa? Tempat berkomunikasi cepat. Ya, ada lagi? Mempermudah perdagangan global. Ya, ada lagi? Mempermudah transportasi. Mempermudah mendapatkan informasi. Ya, ada lagi? Mendapatkan materi dari luar negeri. Ya. Mempelajari budaya luar negeri. Ya, ada lagi? Mendapatkan makanan luar negeri. Mengenal banyak budaya luar negeri. Mengenal orang luar negeri. Mengenal betul. Itu tahu ciri-ciri orang luar negeri. Apa jam? Oh ya. Mengenal budaya-budaya barat. Iya, kita dapat mengetahui Mengenal budaya-budaya timur. Barat. Oke, jadi itulah tadi beberapa seperti itu selingkup untuk globalisasi. Sudah dijelaskan tentang tantangannya apa, cara menghadapinya apa, dampaknya apa saja, dan peran yang paling penting di dalam globalisasi itu apa. Oke, sekarang Ibu ada quiz. Yeay! Perhatikan dulu. Ada quiz. Masih seputar yang kita jelaskan tadi. Barusan kita bahas untuk soalnya. Ini siapa yang cepat ya? Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan globalisasi? Bisa kalian jelaskan dengan bahasa kalian sendiri? Ya. Menantar buat Iya. Masih ada yang lain? tidak. Kerjasama. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Oh, jangan nih buku ini. Orang Apa? Iya, ada lagi? Ada yang lebih tepat? Suaranya. Oke, itu siapa namanya tadi? Arif ya. Selanjutnya, tadi Ibu menjelaskan dampak-dampaknya kan? Apa saja dampak dari pengaruh globalisasi? Dampak positif. Aku. Sebutkan minimal 3. Turun dulu biar Ibu ulang lagi. Sebutkan dampak positif dari globalisasi. Positif ya, dua lagi. Mengenal budaya luar, Ya, lagi. memperoleh mempermudah pemasaran. Oke. Itu siapa namanya? Feby. Selanjutnya, dampak negatif. Yang udah ada. Dampak negatif dari globalisasi. Ayo, 1, 2, 3. Ayo, naik. Ayo.
jadi. Yang lain gambar negatif. Minimal 3. Ya, nih. Bilangnya budaya lokal. Bilang budaya lokal. Dan tidak tadi. Ayo apa lagi? Terpengaruh budaya barat lo. Ya, lagi satu lagi. Ya apa dia mengambil? Apa kau? Pengaruh budaya barat. Nah, satu lagi. Satu lagi. Kebanyakan bermain game, Bu. Iya, itu adalah dampak negatif. Selanjutnya apa? Selanjutnya tadi. Iya, tadi Ibu menjelaskan tentang peran teknologi. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan apa saja perannya tadi? Peran teknologi di dalam globalisasi. Main game. Ayo. Ayo. Mempermudah mencari informasi. Iya, lagi. Mempermudah perdagangan, mempermudah transportasi. Iya. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir. Jelaskan peran pendidikan dalam menghadapi tantangan globalisasi. Ayo, apa perannya? Apa tadi pendidikan? Peran pendidikan. Kenapa sih harus ada pendidikan untuk menghadapi globalisasi? Karena kenapa? Ayo. Yang sudah. Ayo. Apa, Bi? Karena Perannya. pendidikan itu penting. Ayo, ada yang bisa melengkapi? Ayo. Karena pendidikan itu penting. Karena kita di sekolah diajarkan untuk memperkenalkan budaya kita ke negara lain. Oke. Bisa kita simpulkan bahwa globalisasi itu sangat penting di era sekarang agar kita tidak tertinggal dengan adanya pengaruh-pengaruh budaya luar. Bisa tadi kan sudah dijelaskan apa positif dan negatif. Jadi kita sekarang dengan adanya globalisasi kita harus pandai memilih ketika untuk mengikuti budaya-budaya luar. Seperti Ibu jelaskan tadi, kita boleh saja mengikuti budaya-budaya luar, tapi kita harus pandai memilah dan memilih dan memanfaatkan teknologi-teknologi yang telah disediakan. Mungkin Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.